melanjutkan minggu yang kemarin. Pada hari ini kita akan membahas lebih pada evaluasi lahan. Seperti minggu lalu, buku yang masih digunakan untuk kuliah pada hari ini adalah yang pertama, buku Ilmu Tanah dari Bapak Sarwono Harjowigeno. Sini cukup lengkap semuanya, ada bahan minggu kemarin juga. Kemudian ada ini sebenarnya adalah beberapa buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dan Balai Penelitian Tanah. Yang pertama itu tentang petunjuk teknis untuk survei dan pemetaan. Itu bisa dicari saja, ada free secara online. Kemudian yang kedua adalah petunjuk teknis evaluasi lahan untuk komoditas pertanian. Seperti ini covernya. Yang terakhir adalah panduan evaluasi kesesuaian lahan. Jadi cukup lengkap dari ketiga buku ini, petunjuk-petunjuk yang bisa diikuti dalam melakukan evaluasi lahan. Sekarang kita masuk pada materi kuliah. Oke. Ini materi kuliah kita pada hari ini tentang evaluasi lahan. Nah, minggu yang lalu juga sudah saya jelaskan bahwa sebelum kita mempelajari kepada beberapa topik yang lebih menjurus ke evaluasi lahan, sebelumnya adik-adik semua, adik-adik mahasiswa itu sudah belajar tentang beberapa sifat tanah. Kemudian minggu kemarin kita juga sudah belajar tentang klasifikasi jenis tanah. Pada hari ini kita akan membahas seperti apa sih kesesuaian untuk suatu lahan. Topik yang pertama adalah topik tentang survei. Di sini kita membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu apa? Itu survei atau definisi dari survei. Kemudian bagaimana metodologi yang akan kita gunakan dan seperti apa cara-cara survei tanah itu sendiri. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, survei itu diartikan sebagai suatu teknik riset dengan memberikan suatu batasan yang jelas. Ini bisa dilakukan dengan penyelidikan dan juga peninjauan. Sedangkan survei tanah itu adalah serangkaian kegiatan itu yang digunakan untuk membedakan satu jenis tanah ke jenis tanah yang lainnya, kemudian disajikan pada berbagai bentuk peta. Nah, menurut Bapak Harjowigeno, tujuan daripada survei tanah ini memang khusus untuk mengklasifikasi, menganalisis, dan memetakan tanah, serta mengelompokkan tanah-tanah yang sama atau mempunyai sifat yang hampir mirip, itu ke dalam satu satuan peta tanah tertentu. Oke. Metode yang digunakan itu biasanya ada 3 metode survei yang paling sering digunakan di dalam survei tanah. Yang pertama itu adalah metode grid. Metode grid ini melakukan pendekatan sistematik, yaitu kita pertama menggambar suatu lahan menjadi bentuk grid atau kita bagi dalam grid-grid. Kemudian yang kedua itu metode visiografi dengan bantuan interpretasi foto udara. Ini biasanya cukup sulit karena kita harus punya data pendukungnya berupa foto udara dan ini tidak semua orang bisa memiliki foto udara ini, hanya orang-orang tertentu karena biaya untuk mengambil foto udara ini cukup mahal. Yang ketiga, yang paling sering kita gunakan itu namanya metode grid bebas, yang merupakan penerapan gabungan dari kedua metode survei sebelumnya. Itu pemeta bebas untuk memilih titik. Yang penting itu bisa mengkonfirmasi secara sistematis dan menarik batas dan menentukan komposisi satuan peta. Itu metode. Jadi biasanya ada 3 metode yang paling sering digunakan dalam survei tanah. Rossiter pada tahun 2000 mengemukakan dengan munculnya berbagai teknologi, kemudian metode-metode baru lainnya, maka
selain 3 tadi yang digunakan, ada 4 eee, metode atau pendekatan yang kita gunakan dalam survei tanah. Yang pertama dengan penginderaan jauh. Nah, ini penting sekali karena sekarang mata kuliah penginderaan jauh ini menjadi satu, mata kuliah yang wajib di dalam bidang ilmu tanah. Ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan peta dasar karena biasanya, eee, pada dekade terakhir ini, citra dari satelit ini itu, bisa di-download secara gratis, tidak seperti foto udara kita harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh foto udara, tapi untuk satelit ini, eee, cukup, bebas di-download dan gratis. Tapi ini hanya untuk resolusi rendah dan resolusi menengah. Tapi kalau kita mau resolusi yang tinggi atau lebih detail itu memang harus membeli juga, dan harganya juga tidak tidak murah. Kemudian yang B, ini GPS atau Global Positioning System. Barangkali di sini, adik-adik sudah pernah menggunakan atau pernah melihat GPS, karena GPS ini sendiri sekarang itu sangat mudah ditemui. Aplikasinya ada di handphone masing-masing. Ini yang kita kenal dengan Google Map. Nah, Google Map itu adalah salah satu daripada, eee, penerapan GPS ini sendiri, sehingga kita bisa menemukan, eee, jarak dari titik kita ke titik tujuan. Tapi untuk kalau untuk pemetaan kita tidak bisa menggunakan smartphone, tapi kita harus menggunakan alat GPS sendiri. Dan ini mampu membantu juga tentang pemetaan di bawah permukaan tanah dengan GPS, atau juga membantu berkembangnya model elevasi digital yang digunakan untuk memprediksikan karakter suatu medan atau suatu, hamparan lahan. Nah, yang ketiga, untuk membantu daripada, eee, interpolasi atau pengolahan data, biasanya kita menggunakan geostatistik. Kalau di IPB, geostatistik ini juga, merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa yang mengambil bidang, sistem informasi geografi atau penginderaan jauh. Jadi, eee orang-orang ilmu tanah tidak hanya belajar statistik yang seperti biasa kita kenal, RANCOP, ANOVA, MANOVA, dan sebagainya, tapi ada satu, mmm, apa, bidang statistik yaitu geostatistik di mana ini memadukan sistem informasi dan juga statistik. Sehingga, kita lebih gampang dalam mengkarakterisasikan suatu lahan. Nah, yang terakhir itu adalah sistem informasi geografinya sendiri. Setelah kita punya data penginderaan jauh, data GPS, hasil pengolahan geostatistik, kita kemudian mengolahnya dalam satu sistem yang dinamakan sistem informasi geografi. Jika adik-adik tertarik untuk belajar sistem informasi geografi, ini bisa mengambil mata kuliah pilihan. Kalau tidak salah ini pada semester 5 atau semester 7, mata kuliah pilihannya itu namanya Sistem Informasi Sumber Daya Lahan. Nah, di situ diajar bagaimana sih cara spesifik dalam pembuatan peta dan, cara-cara menggunakan, software daripada SIG ini sendiri. Nah, kita sudah tahu metodenya, kita sudah tahu definisinya, dan kita mau tahu seperti apa sih cara-cara survei tanah. Ternyata survei tanah ini ada beberapa tahap. Nah, di sini kita mempelajari, dari buku ilmu tanah itu ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap persiapan, di mana tujuannya untuk meneliti atau mengkaji pustaka. Jadi, kita harus mengumpulkan pustaka-pustaka yang sudah dilakukan sebelumnya, itu untuk tahu keadaan tanah di suatu wilayah. Kalau ada, foto udara atau peta topografi, itu juga bisa digunakan. Nah, tahap selanjutnya setelah kita melakukan persiapan, mengkaji pustaka, kita melakukan survei pendahuluan. Survei pendahuluan ini bertujuan untuk mempersiapkan survei utama yang akan dilakukan di lokasi survei. Pada tahap ini biasanya pengamatan-pengamatan pendahuluan dilakukan. Misalnya kita mengamati secara, eee, apa
kualitatif itu seperti apa jenis-jenis tanah di situ, misalnya melalui warnanya, tekstur, dan segala macamnya. Tapi ini belum mendetail, hanya pendahuluan saja. Jadi kita tahu kondisi umum ada di lapangan tersebut. Dan juga seperti apa penggunaan tanahnya, keadaan lingkungannya, dan juga kalau kita punya foto udara atau citra satelit, kita bisa membandingkannya. Nah, sampailah kita pada tahap yang paling utama itu namanya survei utama. Ini memang fokusnya mengidentifikasi jenis-jenis tanah dan faktor lainnya yang mempengaruhi kemampuan lahan itu, misalnya lereng, keadaan batu, bahaya banjir, dan segala macamnya, dan menentukan di mana sih penyebaran tanah itu pada suatu wilayah. Tahap terakhir setelah kita melakukan survei, kita perlu melakukan pengolahan data dan menyusun laporan. Cara-caranya itu dengan interpretasi, kemampuan, dan kesesuaian lahan ini akan dipelajari nanti di 2 subbab selanjutnya, topik selanjutnya. Nah, laporan ini detail nih, kita menjelaskan seperti apa pelaksanaan survei dan hasil surveinya seperti apa. Nah, itu cara-caranya. Kita bisa lihat di sini, ini contoh saya ambil dari eee, buku yang tadi referensi kita gunakan. Ini di sini tidak digunakan foto udara, tapi menggunakan eee, citra dan juga analisis DEM, peta RBI, peta tanah tinjau yang lebih besar skalanya. Kemudian jika kita mau melakukan itu, kita harus melakukan interpretasi datanya dulu, kemudian setelah kita buat satu peta desainnya, kita survei apakah benar seperti itu, kita lihat kondisi lingkungan fisiknya, land use-nya, iklim, dan kita ambil contoh tanah ke laboratorium, kita tes, kemudian kita melakukan editing terhadap peta yang sudah kita bikin sebelumnya. Karena sebelumnya itu berdasarkan data-data sekunder, nah ini kita bukan berdasarkan data-data primer. Jadi tidak semua, kita misalnya punya di Kalimantan Tengah ini kita punya beberapa jenis tanah. Nah, kita tidak apa ya, idealnya sih kita melakukan di semua, artinya seluas Kalimantan Tengah ini, misalnya katakanlah Kalimantan Tengah ini 1 juta hektar ini misalnya ya, itu semuanya kita sampling. Kalau kita punya waktu dan biaya. Tapi kalau kita tidak punya, maka kita akan menggunakan tadi metode pengambilan sampling yang biasa dilakukan di dalam ilmu tanah, grid dan sebagainya. Jadi memperkirakan di mana sih lokasi yang bisa mewakili keadaan secara general. Kemudian kita akan mengolah datanya, interpretasi hasil dari contoh tanah yang kita ambil, sifat-sifat tanah, kemudian hasilnya adalah peta tanah secara final. Mau skalanya apa saja, tahapannya tidak jauh berbeda. Nah, biasanya tadi dijelaskan sebelumnya, alat-alat survei yang kita gunakan tuh ada GPS tadi ya. GPS itu sangat penting sekarang untuk survei tanah dan uh, wajib sebenarnya mahasiswa ilmu tanah yang mau mempelajari survei atau mau lebih nanti misalnya mengambil mata kuliah yang namanya sistem informasi lahan, itu harus tahu cara menggunakan alat GPS. Nah, ini seperti apa? Karena ini penting sekali, alat yang penting sekali karena kita akan menentukan titik koordinat, batas-batas di mana titik atau poin daripada sampling kita sendiri. Kemudian kalau misalnya tanahnya mineral, kita menggunakan bor tanah tipe Belgi, tapi kalau tanahnya gambut, kita menggunakan bor gambut. Nah, di sini ada macam-macam pendukung lainnya untuk uh, menganalisis sifat tanah yang ada di lapangan. Jadi ini sebelum kita bawa sampel tanah ke laboratorium, kita harus bisa menganalisis di lapangan supaya ketika sampelnya dibawa itu kita udah punya gambaran. Jadi tidak sembarangan ambil aja, tapi kita harus tahu misalnya mulai warnanya, katakanlah gambut. Gambut itu ada warnanya merah, ada sangat coklat, ada hitam. Jadi
Itu misalnya kita pendekatannya warna, atau kita pendekatannya tingkat dekomposisi, atau kita pendekatannya per kedalaman. Jadi, alat-alat yang ada di sini ini contoh saja, ada banyak alat yang lainnya harus kita bawa ke lapangan. Dulu ketika saya kuliah juga saya melakukan ini, ketika S1 dan S2, itu melakukan survei dan ya kemudian mengolah petanya, itu kalau kita sekarang kita lihat misalnya kalau adik-adik semua itu searching di Google, itu ada peta tanah seluruh Indonesia. Nah, kita bilang, "Oh, mudah sekali buat peta tanah seluruh Indonesia ini." Ternyata tidak. Nah, saya pernah punya pengalaman hanya membuat peta, itu belum peta tanah, hanya hanya peta satu parameter tanah saja, itu, dalam skala hamparan lahan kelapa sawit, itu sangat tidak mudah, memakan waktu yang cukup banyak sampai berbulan-bulan, apalagi seluruh Indonesia. Nah, itu bisa dibayangkan betapa susahnya sih sebenarnya melakukan survei tanah sendiri. Tetapi ini menarik dan kalau orang yang benar-benar punya minat terhadap survei dan terhadap ilmu tanah ini menarik buat dia. Tapi kalau orang yang tidak punya minat, dia akan merasa, "Aduh, lama, aduh," dan segala macam gitu keluhan-keluhannya. Tapi kalau dia tertarik, dia akan senang. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit tentang pemetaan tanah, kita masuk sekarang seperti apa sih apa itu peta, jenis peta, dan sebaran peta tanah. Nah, definisi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta itu sendiri adalah gambaran atau lukisan pada kertas dan sebagiannya menunjukkan letak tanah, kemudian ada laut, ada sungai, ada gunung, dan sebagainya. Ini merupakan representasi gambaran suatu daerah yang menyatakan sifatnya seperti batas daerah, sifat permukaan, dan dena. Sedangkan peta tanah sendiri, peta yang dibuat untuk memperlihatkan sebaran taksa tanah dalam hubungannya dengan kenampakan fisik eee, dan juga budaya dari permukaan bumi. Budaya ini maksudnya kebiasaan-kebiasaan manusia dalam mengolah suatu lahan. Dan menurut Harjowijono juga, peta tanah ini adalah suatu peta yang menggambarkan jenis-jenis tanah di dunia. Itu definisinya. Jenis-jenis peta tadi sudah disinggung, eee, kita tadi sebelumnya, di bab sebelumnya, tahapan membuat peta semi detail, ternyata tidak hanya semi detail, ada mulai dari peta yang minggu yang lalu saya tunjukkan kepada adik-adik, itu peta ordo atau peta jenis tanah, itu namanya itu jenis peta tanah bagan. Kemudian ada, eksplorasi, kemudian ada yang tinjau, kemudian ada tinjau mendalam, ada semi detail, detail. Nah, ini skalanya semakin ke sini semakin detail. Kemudian, satuan peta tanahnya mulai dari ordo sampai yang terakhir itu seri dan fase. Fase daripada tanah itu sendiri. Nah, ini bisa nanti Dedek baca referensinya kalau memang sangat tertarik. Peta tanah detil. Peta tanah detil ini peta tanah yang berskala 1 sampai 3 dihasilkan dari, pengamatan tiap hektar dengan seri tanah, asosiasi tipe tanah sebagai satuan peta. Itu detail tadi ya. Kemudian, eee, peta ini biasa untuk merencanakan perencanaan irigasi dan usaha tani pada tingkat yang lebih kasar. Kemudian ini peta tingkat survei tanah skala tinjau, ini biasanya pengamatan tiap hektar lahan dengan asosiasi dan komplek kelompok marga tanah sebagai satuan peta. Nah, peta ini biasa digunakan untuk penyebaran sumber daya tanah pada tingkat negara. Ada lagi peta tanah bagan. Kita lihat sebelumnya bagan tadi. Peta ini tidak dibuat berdasarkan pengamatan langsung pada umumnya. Kalau bagan ini, dia lebih menggunakan data literatur atau pengetahuan yang sudah ada atau data yang sebelumnya, tinggal dimodifikasi. Nah, ini biasanya menunjukkan peta tanah pada skala dunia dan tujuannya lebih semata-mata untuk pendidikan dan studi geografi atau juga ilmu tanah. Nah, kita masuk pada sebaran tanah. Minggu yang lalu saya sudah tunjukkan peta eksplorasi untuk kita adik-adik semua. Itu saya tunjukkan bahwa ada 10 ordo tanah yang ada di Indonesia. Itu berdasarkan ordo. Ada lagi juga
kita bisa melihat peta tanah itu dengan tingkat ketebalan gambut. Jadi kalau yang ini peta berbagai ordo tanah, nah yang satu ini peta khusus ke gambutnya sendiri. Jadi dia mengklasifikasi ada gambut sangat dangkal, sedang, sampai yang dalam sekali. Mari kita lihat. Ini peta yang minggu yang lalu, eksplorasi. Kita lihat dari sini, dari warnanya itu ada pembagian tanahnya, macam-macam tanah. Kita tahu, oh ternyata di Kalteng ini ada beberapa jenis tanah, ini. Nah, kalau selama ini adik-adik, kalau sering saya tanya, beberapa mata kuliah lain, apakah lahan gambut itu merupakan jenis tanah atau ordo tanah yang paling luas di Kalteng? Banyak yang menjawab iya. Mengatakan saya juga sering bertanya, di mana sih lokasi lahan gambut itu sendiri? Diseluruhkan di sini-sini. Nah, dengan kita punya peta tanah, itu kita tahu, oh ini gambut, ini bukan gambut. Nah, untuk orang-orang ilmu tanah yang tertarik dengan ilmu tanah, itu harus wajib pernah melihat atau bisa membaca seperti apa peta tanah ini. Nah, itu tadi peta tanah ya, ini peta gambut. Peta gambut sendiri itu sudah dikeluarkan oleh LHK dalam rangka penghentian pemberian izin baru untuk hutan alam dan lahan gambut pada tahun 2020. Ini skala 1/250.000, luas skala negara tadi ya. Kita kalau adik-adik mau cari, ini ada di websitenya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kalau kita klik nih angka-angka yang lihat ada 120, 130 dan segala macam, itu satuan peta tanahnya. Kita klik, kita akan memperoleh gambaran seperti ini. Ini contohnya misalnya di bagian utara Palangkaraya, kemudian ini Pulang Pisau, Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian ini yang paling bawah, paling selatan. Nah, di peta ini hanya membagi peta lahan gambut dan juga hutan alam. Jadi spesifik. Kalau yang sebelumnya itu 12 ordo, yang ini hanya spesifik gambut yang tidak atau bukan gambut atau bukan istosol tidak digambarkan pada peta ini. Nah, ini peta selanjutnya mungkin agak sedikit blur ya, adik-adik. Ini peta dari salah satu lembaga internasional yang bernama Wetlands. Ini dibuat peta ini khusus sebenarnya ada untuk Kalimantan, ada Sumatera, dan ada untuk Papua. Karena lahan gambut itu sendiri ada di 3 pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat di sini dari warna-warnanya ini menunjukkan tingkat kedalaman yang berbeda. Kalau kita zoom, ini sebenarnya bisa di-download free di internet, bisa di-googling aja peta sebaran lahan gambut wetlands, itu akan muncul ini, dan adik-adik bisa mendownload dan mempelajarinya lebih lanjut. Itu bagiannya ini. Nah, sekarang kita juga udah tahu, misalnya, kalau misalnya saya tanya nanti di mata kuliah yang lainnya, apakah kedalaman gambut di Kalteng ini sama semua, gitu kan? Jangan lagi ada yang menjawab, sama Bu." Ternyata tidak sama, ada yang dangkal, ada yang tebal, ada yang sedang, dan segala macamnya. Ini kalau mau nanti ngambil mata kuliah pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut dan pasang surut nih harus tahu nih gambar, supaya kita tidak mengawang-awang lagi di mana sih lahan gambut, berapa sih ketebalannya, di mana posisinya, gitu. Jadi kita tahu. Oke, sekarang sampai waktunya kita pada break seperti minggu yang lalu, karena kita mau melihat video tentang tanah. Kita lihat. Importance of soil resources. Soil scientists define soil as natural bodies derived from the weathering processes of rocks and minerals mixed together with the decomposition of dead plants and animals. Called organic matter.
The soil formation is influenced by environmental circumstances such as climate, topography, and time to develop different types of soils covering the Earth's surface as thin layers. Soil ideally consists of 45% mineral matters, 5% organic matters, 25% water, and 25% air. However, these combinations are various, and around 2 to 3 centimeters of soil layer can take up to 100 to 1,000 years to form. Soil resources are crucial to human and all living things on Earth because they supply the source of 4 essential living factors, namely food, clothes, shelter, and medicine, all of which either directly or indirectly coming from the soil. Soil has led to various cultures and civilizations to different communities from the past until nowadays. Soils play key roles in agriculture, providing a medium for plant roots and essential elements to produce healthy leaves, flowers, and yields. Soil also stores water and air to allow plants to survive and provide physical support, anchoring the root system so that the plant does not fall over. Moreover, soils are considered as sources of water supply, food, and habitat for all life in soil. In general, the suitable soil for agriculture used for planting should be the soil that has high depth, dark colored, medium to high fertility, loamy texture, and great tilth, where plants can easily penetrate to absorb water and nutrients, as well as to breathe well. The stronger roots, therefore, promote better growth and yields of plants. However, for the soils containing large amounts of rocks and other lateritic fragments are not very suitable for planting, as they are difficult for roots to grow, making plants to be stunned. Yet this type of soil can be used in engineering and industrial purposes, such as road pavement, pothole building, and construction. Human has utilized soil resources in several ways, including planting, livestock, fishing, foresting, water irrigation, transportation, and construction, from which has negatively affected the soil. Thus, we should restore and improve soils in order to remain their quality and to conserve soil resources to last as long as we can. Ya, kita lanjutkan kuliah kita kembali kepada materi evaluasi lahan. Yang pertama itu adalah evaluasi lahan dengan metode kemampuan lahan. Ini pertama kita gunakan metode USDA, kedua metode FCC, yang ketiga adalah metode PPT. Evaluasi lahan itu sendiri itu merupakan suatu proses tingkat kesesuaian lahan untuk berbagai alternatif penggunaan lahan. Baik untuk pertanian maupun untuk tujuan lainnya. Dalam evaluasi lahan, kita itu perlu memahami beberapa istilah. Nah, berikut ini adalah beberapa istilahnya. Ada lahan, ada penggunaan lahan, ada karakteristik lahan, ada kualitas lahan, dan persyaratan penggunaan lahan. Mari kita lihat satu-satu. Lahan itu sendiri merupakan bagian dari bentang alam yang mencakup pengertian dari lingkungan fisik, termasuk iklim, topografi, tanah sendiri, hidrologi, dan keadaan vegetasi alaminya yang secara potensial berpengaruh terhadap penggunaan suatu lahan. Nah, penggunaan lahan sendiri itu artinya adalah pemanfaatan sebidang lahan untuk tujuan tertentu,
Penggunaan lahan untuk pertanian itu secara umum dapat dibedakan menjadi tanaman semusim, tanaman tahunan, dan tanaman permanen. Nah, ini adik-adik nanti akan punya, saya rasa ada mata kuliah sendiri-sendiri, ada mata kuliah tanaman semusim, tahunan, dan permanen. Silahkan diikuti. Kemudian ketiga itu apa sih karakteristik lahan? Karakteristik lahan itu adalah sifat, sama seperti manusia, sifat lahan yang dapat diukur atau diestimasi. Dari beberapa pustaka disebutkan bahwa penggunaan karakteristik lahan itu untuk keperluan evaluasi lahan ini bervariasi sekali. Karakteristik lahan. Sama, lahan juga punya karakter sama seperti manusia. Karakternya itulah yang menentukan definisi suatu lahan tersebut atau cocok atau sesuai atau tidak satu lahan tersebut. Nah, selanjutnya ada istilah kualitas lahan. Nah, kualitas lahan itu sendiri apa sih? Kualitas lahan itu sifat-sifat pengenal atau atribut yang bersifat kompleks dari sebidang lahan. Nah, itu kalau tadi itu karakter itu juga sifat, tapi secara umum. Nah, ini lebih ke kualitasnya itu sifat-sifat yang sudah lebih kompleks. Tuh, selanjutnya apa yang disebut dengan persyaratan penggunaan lahan itu adalah persyaratan yang diperlukan oleh masing-masing komoditas pertanian ini memiliki batas kisaran minimum, optimum, maksimum pada setiap karakter lahan. Jadi suatu lahan, hamparan lahan seperti yang lihat di gambar ini itu sebenarnya tidak bisa digunakan untuk jenis apa saja, tapi kemungkinan besar hanya untuk jenis-jenis tertentu saja. Ini tergantung jenis tanahnya tadi, kondisi iklimnya, juga kondisi hidrologi dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar memahami supaya tidak salah nanti menanam. Misalnya ini tanah tidak cocok untuk padi, malah kita tanam padi ya tidak tumbuh dengan baik. Gitu kan. Jadi kita harus tahu persyaratan penggunaan lahan. Itu tadi metode atau beberapa istilah daripada evaluasi lahan. Nah, ini kita spesifik ke metode USDA, ini banyak digunakan oleh Balai Besar Penelitian Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Kementerian Pertanian. Itu dibaca, nanti adik-adik silakan membaca. Pengumpulan datanya itu bisa dan interpretasi karakteristik kualitas lahan memang cukup kompleks. Biasanya yang melakukannya itu ahli evaluasi lahan, jadi tidak sembarangan orang, dan adik-adik di sini punya potensi sebagai seorang ahli evaluasi lahan karena sudah pernah mengambil mata kuliah yang mengajarkan tentang seperti apa sih evaluasi lahan. Nanti kita lihat secara detail di tabel 1 setelah kita punya tadi karakternya, kualitas tanahnya apa, kita menilai tujuan akhirnya adalah kita untuk melihat seperti apa sih jenis usaha perbaikan terhadap kualitas tersebut. Ini contohnya, misalnya ini ada 6 di sini, 6 kualitas atau karakteristik lahan. Katakanlah saya ambil contoh ketersediaan hara. Nah, ketersediaan hara ini umumnya yang paling mayoritas di analisis, diambil sampelnya ke bawa ke lab, analisis EN total, K tersedia, kemudian fosfat tersedia, itu kalau kita tahu itu kualitas atau angka-angkanya, itu nanti kita akan bahas di bab selanjutnya, itu kita bisa menggunakannya sebagai dasar untuk pemupukan. Nah, ini penting untuk orang agronomi juga, sehingga kita melihat apakah tingkat pengelolaannya rendah, sedang, tinggi. Makanya ketika skripsi, kalau misalnya saya jadi pembahas atau jadi salah satu pembimbing untuk orang agronomi, saya selalu bertanya, apa dasar untuk menentukan dosis pupuk? Karena biasanya di proposal biasanya dia menentukan katakanlah 1 ton per hektar atau dikonversi lagi ke polybag ya, berapa gram per polybag atau gitu.
Saya selalu bertanya, apa sih dasarnya menentukan pemupukan itu? Tidak bisa sembarangan kita menentukan pemupukan itu. Kita lihat jenis tanah apa yang kita gunakan, at least ya. Misalnya katakanlah kita fosforik, itu berbeda sekali dosisnya dengan tanah gambut, dengan tanah aluvial, atau tanah insektisol. Makanya sebaiknya saya selalu menyarankan kalau akan menggunakan judul tentang dosis pupuk, itu ada baiknya walaupun dia orang agronomi, dia harus mengambil sampling tanah, kemudian mengukurnya di lab analisis tanah untuk melihat sih sebenarnya berapa konsentrasi masing-masing unsur hara. Kalau tidak punya cukup budget untuk analisis semua karakter tanahnya, cukup misalnya hanya NPK ini saja. Supaya kita tahu nih pupuknya, apakah pupuknya ini sedikit, banyak, sedang, tinggi, dan segala macam. Itu bisa diduga. Nah, itu. Jadi tujuan utamanya dari evaluasi lahan ini adalah sebenarnya perbaikan apa yang kita lakukan dan seperti apa tingkat pengelolaannya. Supaya ini tadi seperti yang dibilang selanjutnya itu cocok dengan prasyarat tumbuh suatu uh, tanaman, misalnya semusim kah, apakah itu permanen, apakah itu tahunan. Jadi harus disesuaikan, tidak sama tanaman sayuran semusim dosisnya dengan misalnya karet yang tahunan. Itu beda, walaupun misalnya dia ditanam di tanah yang sama. Makanya kita harus juga basisnya menggunakan apa, gitu, dalam menentukan pemupukan. Nah, di dalam evaluasi kemampuan lahan ini ada 8 kelas. Jadi lahan itu, kemampuan satu lahan itu dibagi 8 kelas. Ini sebenarnya ada juga yang subkelas, tapi kita di sini fokus membahas tentang kelas. Kelas yang pertama, kalau misalnya kita identifikasi tanah itu masuk kelas pertama itu bisa digunakan untuk semua penggunaan dia bagus, apalagi untuk pertanian cukup bagus. Nah, kemudian kelas kedua ini mulai ada sedikit hambatan atau ancaman kerusakan. Jadi harus perhatikan jika tanah ini digunakan untuk pertanian, dia ada sedikit hambatan-hambatan misalnya. Kemudian kelas yang ketiga itu hambatannya yang berat itu mulai muncul dan memerlukan tindakan konservasi. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang konservasi tanah dan air, metode-metodenya seperti apa. Itu kelas ketiga ini mulai perlu cara konservasi. Nah, makanya kenapa saya mengajarkan evaluasi dulu, supaya ketika kita belajar konservasi, kita udah paham, oh perlu adanya konservasi karena adanya tadi kelas kemampuan lahan. Dan kelas keempat ini hambatan dan ancaman kerusakannya ini sudah lebih semakin besar. Kemudian pilihan tanamannya juga semakin terbatas. Nah, tadi kelas 5 ini erosi tidak menjadi ancaman, tetapi hambatan lainnya itu mulai banyak. Misalnya dia hanya sesuai untuk penggunaan tertentu, katakanlah khusus untuk padang rumput, untuk pengembalaan, untuk hutan produksi. Jadi untuk tanah lokasi pertanian dia kurang cocok misalnya. Tuh, ini kelas kelima. Kelas keenam, hambatannya sudah berat, dan ini sama sekali tidak bisa digunakan untuk pertanian lagi. Kalau yang sebelumnya, kelas 5, kalau kita paksa mungkin bisa tanaman tertentu di sela-sela hutan atau pepohonan, tapi itu memang inputnya lumayan tinggi. Nah, kelas 6 ini udah tidak bisa lagi. Kalau kita nanti adik-adik misalnya melakukan evaluasi suatu lahan ini kemampuan rendah, ini jangan dipaksa untuk pertanian. Jadi tidak, ya saya sudah bilang sebelumnya, itu tidak semua lahan itu cocok untuk pertanian. Nah, kelas yang ketujuh sama sekali tidak bisa untuk budaya pertanian. Tapi karena dia lebih pada kondisi erosinya cukup besar. Yang kedelapan, yang terakhir itu juga tidak cocok untuk pertanian, tapi lebih dibiarkan kondisi alami. Nah, ini biasanya kelas-kelas ini cukup menarik ketika kita mau melakukan pertanian di lahan gambut. Jadi ada pro dan kontra. Kalau lahan mineral itu kita sudah jelas, kalau dia berlereng itu
erosi tinggi biasanya bagus untuk hutan atau hutankan saja. Tapi kalau gambut, ini kalau dari segi, tingkat kelerengan itu dia tidak berlereng, datar, biasanya airnya banyak. Mungkin kalau secara kasat mata kita anggap, "Oh, pas, cocok untuk pertanian, ada air, ada datar, kondisi datar," tapi ternyata tidak. Kalau kita klasifikasi mungkin nanti, eee, dalam mata kuliah yang lain atau yang lebih spesifik, kita bisa coba apakah lahan gambut itu cocok untuk vegetasi A, B, C gitu. Eee, ya kita bisa tahu seperti apa. Nah, tapi sebelumnya ya itu kita lakukan evaluasi dulu karakteristik tanahnya sehingga kita menentukan ini, cocok atau tidak. Nah, banyak, eee, orang berpendapat bahwa lahan gambut itu lebih cocok untuk di kondisi biar aja seperti keadaan alaminya. Karena kalau dia digunakan untuk penggunaan lain, ya tadi resikonya ada banyak hal. Misalnya salah satu contoh, kebakaran hutan dan lahan. Itu karena gambutnya dikeringkan, karena kondisi alami gambut itu basah, lembab, bahkan tergenang. Ketika dikeringkan, dibuka drainase dan segala macam kita tanami, itu jadi oke, bisa ditanami, tetapi satu dampaknya adalah pertama emisi, yang kedua rentan terhadap bencana kebakaran. Makanya kita harus pilih-pilih dalam penggunaan lahan. Kita bisa lihat dalam tabel ini seperti apa sih kelas kemampuan lahan, kemudian hambatan, ancaman, dan pilihan penggunaannya itu Dede bisa baca mulai dari yang pertanian intensif, kalau yang tadi kelas 1 itu semua bisa, mulai dari cagar alam sampai dia pertanian intensif. Tetapi kalau untuk kelas nomor 8 itu cukup hanya dibiarkan kondisi alami, misalnya dia hutan, ya udah hutan aja, atau dia danau, rawa, silahkan gitu. Karena ya tadi kalau kita mengubahnya jadi penggunaan lain resikonya sangat besar dan mungkin, eee nilai ekonominya juga menjadi kecil ya, karena kerugian banyak hal, bencana atau kerusakan atau hal lainnya yang dihasilkan ketika kita mengubahnya menjadi penggunaan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan. Nah, selanjutnya kita akan melihat klasifikasi FCC. Nah, ini memang, eee di Kalteng itu masih cukup awam, walaupun sebenarnya ini sudah lama sistem klasifikasinya sama yang tadi seperti USDA. Kita lebih familiar yang USDA ya untuk pertanian. Kalau yang ini, sistem ini kemudian harus ada Pak Sanchez atau Profesor Sanchez pada 82, eee, dia saat itu lagi menyusun disertasinya, kemudian dia menemukan, oh ternyata, eee ini suatu model evaluasi lahan yang pas karena dia berdiri sendiri dan, sangat bisa jadi masukan untuk evaluasi lahan. Nah, kita lihat ini, metode ini pernah dilakukan oleh kakak tingkat kalian untuk skripsi sudah, eee, bisa cari di perpustakaan. Saya juga menjadi salah satu membahas waktu itu ketika, dia mengambil topik FCC itu ada 3 komponen, ada tipe substrat, ada modifikator. Jadi kita harus pertama kita akan melihat seperti apa sih tipe tanah. Tipenya ini dilihat dari struktur dan tekstur ya. Kalau dia kalau dia mineral, tapi kalau dia gambut dari tingkat dekomposisinya bisa dilihat. Kemudian subtipenya seperti apa, eee, apakah dia SLC atau dia tipe batuan keras, bisa dilihat. Oh, ini berhubungan dengan kapasitasnya menahan air atau permukaan pertukaran di zona perakaran biasanya. Dan yang terakhir itu modifikator atau modifier namanya, itu ada 13 huruf indeks yang digunakan untuk menentukan menjadi penanda sifat kimia dan fisik tanah tersebut sehingga dia kalau ini misalnya
kodenya kita tahu, oh pengelolaannya harus seperti ini, gitu. Contoh modifikator E misalnya. E itu menyatakan bahwa KTK rendah pada lapisan tanah permukaan, sehingga dia harus menjadi salah satu pencirinya LCS yang berikut ini. LCS itu KTK-nya berapa, ini berapa, itu berapa. Kemudian ada V, misalnya vertisol. Oh, ternyata vertisol ini menunjukkan bahwa dia kondisinya plastis nih. Lihat, banyak kandungan liat misalnya. Nah, itu. Jadi itu adalah modifier. Jadi dia nanti disertakan dengan huruf kecil, tapi itu menjadi penanda. Untuk detailnya nanti bisa dipelajari di buku yang referensi kita. Nah, terakhir, ini metode PPT, evaluasi. Sebenarnya ini fokus di evaluasi kesuburan tanah, fokus. Kalau yang dua sebelumnya itu lebih ke evaluasi lahannya, tapi kalau ini ke kesuburan tanah, kimia tanah. Ini adalah suatu proses di mana problema nutrisi diinvestigasi, didiagnosa, dan digunakan untuk rekomendasi pemupukan yang dibuat. Nah, faktor apa yang menentukan kesuburan tanah? Biasanya itu kemampuan tanah menyediakan hara dalam jumlah dan saat yang dibutuhkan. Misalnya tanamannya butuh saat N pada saat dia fase vegetatif, N-nya ada cukup. Kalau dia butuh misalnya K K pada saat fase generatif, K-nya ada. Jadi itu faktor yang menentukan kesuburan. Kemudian yang kedua, ada tidaknya racun. Kita biasanya lihat dari logam-logam berat ya. Logam-logam berat atau basa-basa tukar. Jadi misalnya basa tukarnya terlalu tinggi juga tidak bagus. Logam-logam beratnya terlalu tinggi tidak bagus. Nah, tapi beracun tidaknya suatu lahan atau tanah itu kadang-kadang tidak hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi karena faktor pengelolaan lahan. Contoh, misalnya mungkin adik-adik pernah datang ke lokasi bekas tambang emas atau bekas tambang batu bara, itu kan ada lubang-lubang tambang, kemudian itu akan menjadi danau. Nah, jangan dikira danau yang airnya jernih itu tidak beracun, itu sangat beracun karena itu bekas asam-asam yang digunakan untuk pertambangan. Jadi itu beracun. Jadi bukan tanahnya sendiri, tapi udah karena dari input dari penggunaan lahannya. Kemudian yang ketiga itu sifat fisiknya seperti apa, karena sifat fisik ini berguna untuk melihat seperti apa aerasi, drainase, dan karakteristik pengikatan air. Itu evaluasi fungsi. Ini adalah tabelnya. Jadi adik-adik kalau misalnya ini analisis lengkapnya ada C organik, ada NPK, P-nya P-Bright, Olsen, kemudian P total, K, kemudian kation basa, kemudian nanti ada lagi yang namanya logam berat. Saya tidak masukkan di sini karena sangat jarang dianalisis. Umumnya yang ini saja. Kita lihat dengan angka segini ternyata sangat rendah. Ini rendah, sedang, tinggi. Nah, ini tadi yang hubungannya sama yang saya bahas sebelumnya, metode USDA itu di tabel tadi, kualitas tanah yang ujung-ujungnya seperti apa sih usaha perbaikan dan tingkat pengelolaan yang akan kita lakukan. Nah, ini dari sini, kita tahu misalnya katakanlah N-nya tadi, N-nya ternyata rendah. Oh, kita harus memberi pupuk ureanya lebih banyak dari yang biasanya. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan kita menentukan jenis pupuk, suka-suka saya aja karena sering itu jawaban mahasiswa, kenapa menggunakan dosis pupuk ini? Ya karena modifikasi dari kakak tingkat sebelumnya, itu bukan yang jadi alasan ilmiah, tapi harusnya dia punya, karena misalnya saya menganalisis tanahnya ini, atau keperluan tanamannya segini, gitu. Jadi itu dasar untuk menentukan pupuk itu, pemupukan itu sendiri. Nih, nanti kalau ada adik yang ambil minat tanah, ini cukup menarik.
Saya membimbing beberapa mahasiswa yang mengambil topik ini, 4 kalau nggak salah 4 orang atau 5 orang. Ya, mereka belajar dari awal bagaimana cara sampling, mengambil sampling, menganalisisnya di lab, sampai kemudian melakukan interpretasi. Ini tabel ini adalah tabel interpretasi. Oh, ternyata akhirnya mereka tahu, oh, tanah di ini walaupun jenis tanahnya sama, katakanlah jenis tanahnya sama-sama fosfolik merah kuning atau multisol di nama soil taxonomy itu, yang di misalnya Kotim, Kobar, Gunung Mas ternyata berbeda. Misalnya ininya apa, sifat-sifat tanahnya, N-nya beda, kemudian C-nya dan segala macamnya. Nah, itu silahkan. Jadi banyak faktor sih yang menentukan sifat kimia tanah. Ya tadi kan faktor sebelumnya yang sudah saya katakan tuh ada yang faktor yang dialami itu, ada yang faktor bisa karena perbuatan manusia. Bab terakhir kita akan membahas tentang kesesuaian lahan. Oke. Kesesuaian lahan, apa sih definisinya, metodenya? Kita, kalau tadi metodenya ada 3, kalau ini kita menggunakan metodenya 1 saja. Ada contoh. Nah, klasifikasi kesesuaian lahan ini sendiri memiliki dua definisi atau dua pengertian. Yang pertama itu yang secara kuantitatif, artinya dia ditentukan berdasarkan penilaian karakteristik atau kualitas secara kuantitatif atau ada angka-angkanya. Nah, kemudian biasanya disertai dengan perhitungan ekonomi, untung rugi dan segala macamnya. Misalnya tadi ketika kita mau menggunakan lahan A untuk menanam katakanlah sawi, misalnya dalam skala luas ya, itu kita harus tahu berapa biaya sih yang diperlukan, yang pertama untuk perbaikan, tanahnya, kemudian yang kedua untuk dan lain-lainnya gitu, evaluasi lahan. Nah, yang kedua, kita melakukan berdasarkan, eee, kualitatif atau tidak ada angka-angkanya, tidak ada perhitungan ekonominya, ini hanya semata-mata berdasarkan kualitas suatu lahan. Nah ini, yang kita akan pelajari ini tidak ada hitung-hitungan ekonomi, tidak ada hitung-hitungan angka, tapi, ini berdasarkan tadi, sifat kimia fisik tanah ya, metode sebelumnya. Ada 4 kerangka dalam sistem ini, dalam metode FAO ini ada ordo, tapi ini ordo beda ya sama ordo yang di minggu lalu kita pelajari, ordo taksonomi tanah. Ini ada kelas juga, ada subkelas, dan ada unit. Nah, masing-masing ini menunjukkan hal yang berbeda. Misalnya ordo ini, suatu lahan tuh sesuai atau tidak, tetapi kalau kelas tuh menunjukkan tingkat kesesuaiannya, 1, 2, 3, 4, 5. Subkelas nih faktor pembatasnya apa, unit ini, faktor penghambat yang berpengaruh untuk pengelolaannya seperti apa. Jadi lebih spesifik kalau udah unit nih untuk pengelolaannya. Contoh, ini ordo ada 2 saja, ada ordo S dan ada ordo N. Kemudian dibagi menjadi 5 kelas. Jadi kelas ordo S ada 2, ada sangat sesuai, cukup sesuai. Sedangkan N ada, kemasukan, ada 3. Yang S ada 3, yang N ada 2. Yang N ada tidak sesuai saat ini, tidak sesuai permanen. Nah, kalau sudah tidak sesuai saat ini, artinya kan dia bisa masih dikasih input. Tetapi kalau sudah permanen, ini tadi mungkin kalau kelas kemampuannya itu kelas 8 ya. Jadi tidak bisa digunakan lagi, ya dia dibiarkan aja kondisi alaminya seperti itu. Kemudian ini subkelas dan unit, contohnya subkelas, contohnya tadi sesuai 2, yang subkelasnya R. R itu artinya kedalaman tanah efektif. Ini hampir mirip sama metode FCC ya, metode FCC. Kemudian ini lebih mudah kalau kita pakai metode FCC ini, menggunakan di tingkat subkelas. Kalau yang tingkat kelas sama ordo tadi bisa menggunakan metode USDA. Kalau ini FCC, kita lihat subkelas SR. SR artinya S itu penghambat ultraviolet, R itu kedalaman efektif. Jadi
Nanti huruf-hurufnya itu juga ada di buku referensi, silakan dibaca karena tidak mungkin saya jelaskan satu-satu di sini. Silakan baca di buku ilmu tanah ada, di buku yang panduan teknis ada. Tuh, apa huruf-huruf yang digunakan sebagai kode untuk subkelas dan juga unit. Nah, ini contoh, mungkin yang tidak terlalu jelas, silakan saja nanti di-download panduannya. Ini saya buat misalnya, ini persyaratan tumbuh untuk tanaman karet ya tadi contoh. Kalau kita akan mengevaluasi, kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu si karet ini seperti apa nih kecocokannya. Ini ada beberapa parameter, misalnya parameter suhu, ketersediaan air, oksigen, kemudian apakah di situ ada gambut atau tidak, haranya seperti apa, C organiknya seperti apa, kemeracunannya seperti apa, kemudian bahaya erosinya bagaimana, dan banjir bagaimana, penyebab lahannya, apakah situ ada batuan atau singkapan. Ini bisa dilihat, ada kesesuaian lahannya S1 begini, kalau S2 begini, S3 begini, N yang begini. Jadi kalau misalnya nanti ketika kita melakukan survei, pernah melakukan survei di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah untuk padi, itu kita survei, semua survei tanah dan hasilnya sampling tanah kita bawa ke lab, kemudian ada juga interpretasi yang langsung di lapangan, dan alat-alat survei, kemudian kita cocokkan di kelas ini. Ketahuan, oh ternyata padi ini, lahan ini cocoknya di kelas N untuk padi, misalnya. Jadi setiap tanaman yang saya bilang tadi itu beda-beda ya syarat tumbuhnya. Nah, ini untuk tanaman sawit. Misalnya sawit begini, katakanlah kalau yang tadi karet, dia perlu misalnya, mana, kita lihat ke haranya, kita lihat haranya berapa. Oh, dia tidak, haranya dia hanya melihat dari KTK dan kejenuhan basah. Misalnya kalau di karet ini kelas S1 yang sesuai untuk karet itu bisa kurang dari 35 kejenuhan basah, tetapi kalau untuk sawit misalnya kejenuhan basahnya malah harus lebih dari 20. Jadi kalau si karet ini kurang, kalau si sawit itu lebih gitu. Jadi beda-beda. Kemudian ada lagi nih contoh padi. Tadi saya bilang padi ya. Padi juga punya kelas kesesuaian lahannya, misalnya kalau lahan yang kita temukan, memang kalau kita evaluasi lahan tuh kan nanti angka-angkanya ini tidak sama persis ya adik-adik, tapi kisaran. Katakanlah kalau di sini ya organik lebih dari 1,2% misalnya. Bisa aja yang kita temukan 1,99. Bagaimana? 1,19 misalnya atau segala. Itu memang makanya di sini ada range, ada yang lebih besar, ada lebih kecil supaya kita bisa mengidentifikasi sesuai dengan sampel atau interpretasi tanah yang kita lakukan survei atau evaluasinya. Nah, ini dilihat macam-macam. N-nya dia perlu yang N-nya sedang. Nah, ini analisis hara ini khusus tadi menggunakan yang PPT ya. PPT. Tapi bisa juga yang USDA juga punya seperti ini. Tapi yang paling sering kita gunakan adalah PPT. Ini bagus juga untuk penelitian, misalnya katakanlah sekarang lagi booming sawit ya, adik-adik. Misalnya katakanlah saya mau tahu apakah sebenarnya sawit ini sesuai di Palangkaraya atau tidak. Ya, silahkan diambil samplingnya, tapi tahapan-tahapan sampling atau survei itu tadi sesuai tahapan evaluasi lahan ya. Jadi tidak sekonyong-konyong kita ambil cuma 3, misalnya 3 titik sampling, kita menentukan tanah ini atau lahan ini tidak cocok untuk sawit, nggak bisa. Jadi dia harus tadi ada kita interpretasi data pustaka, misalnya dia punya peta sebelumnya, kemudian
ke lapangan ambil sampling, ke laboratorium, kemudian interpretasi menggunakan panduan-panduan teknis ini, plus akhirnya ada hasilnya. Biasanya metodenya tadi grid ya, grid atau grid bebas. Tidak bisa seperti misalnya kalau, yang sering adik-adik lakukan, kita ambil ya saya bilang cuma 3 titik sampling, kemudian kita berkesimpulan ini subur atau tidak. Makanya biasanya buat orang tanah, kalau memang mau melakukan, atau mengevaluasi tingkat kesuburan tanah itu samplingnya harus cukup banyak semakin baik, semakin mewakili kondisi yang sebenarnya di lapangan. Jadi kalau misalnya, orang agronomi okelah, misalnya sering saya lihat di skripsi, terutama skripsi atau tesis ya, skripsi yang paling sering, itu dia ambil 1 aja titik sampling, analisis. "Oh ini analisis, jadi tanah saya ini seperti ini." Oke, kalau dia ambil tanah yang buat medianya itu di lokasi itu, artinya di sekitar dia ngambil titik sampling yang dibawa ke lab tadi. Tapi kalau dia ambil dari tempat lain lagi, ke sana kemari, kan itu beda lagi namanya. Jadi, harus dipastikan gitu ya, kalau kita menggunakan media di situ, ya ambil samplingnya di situ. Jangan, karena ini sama aja tanahnya, misalnya sering, "Ah, kan sama aja tanahnya warnanya kuning," misalnya yang di Takiling misalnya, "sama aja dengan di Pangkalan Bun." Ya udah saya ambil di Takiling aja, nggak bisa ya. Harus ambil kalau Pangkalan Bun ya di Pangkalan Bun, kalau di Tangkiling ya di Tangkiling. Walaupun tadi sebelumnya sudah saya singgung juga, walaupun jenis tanahnya sama, ya belum tentu sifat tanahnya sama. Ini banyak faktor yang menentukan ya. Nah, kita sudah sampai di ujung perkuliahan kita. Sebelum kita jelaskan tentang kuis, seperti minggu yang lalu, kita akan melihat, satu lagi video untuk me-refresh ya, pikiran kita. This is just dirt, right? There's nothing going on inside of it. The real story of soil is much different. Soil is a living, dynamic, natural resource. It helps us grow food, fiber, and fuel. But it doesn't do its job alone. Soil is home to more creatures than you'd believe. Have you ever seen a gopher dig a hole in the soil? What about burrowing owls or gopher tortoises? And moles live most of their life underground in the soil. These larger animals depend on soil for protection. They make their homes there. The soil protects them from weather and predators. And you've probably seen earthworms come out of the soil after a long rainstorm. Their homes were flooded. Earthworms are nature's plow, active in turning, mixing, and aerating the soil. The burrows of earthworms act like large pores that allow water from rain and melting snow to infiltrate into the soil instead of running off and causing erosion. Ants are amazing creatures that live in soils. They make some awesome tunnels with areas called chambers that act as living rooms and kitchens. Workers in ant colonies are constantly building their nests to accommodate their growing numbers. While they do this, they make pores in the soil that help plants get air and water for growing. But the greatest number of living creatures in soils are those you can't see with the human eye. Although small, the activity of these organisms is vital for life as we know it. And there are more microbes in one handful of soil than there are humans on the earth. Microbes, like bacteria and fungi, depend on soil for their home. And they give back to the soil too. These microbes decompose organic matter in the soil, returning nutrients to the soil that plants can use. They aid in the weathering of rocks and minerals, which release important nutrients for plant growth. Microbes even live in root nodules found on some plants and help these plants process nitrogen to use as food. In return, the plant provides sugar to the microbes. What a happy relationship.
From large to small, living creatures that depend on soil also return something to the soil. It's a beneficial relationship. This biodiversity of life in soil is critical to healthy soil and a healthy world. Humans need to respect the soils too, and the creatures that depend on them. They provide our food, our homes, and even our fun. Soil sustain life. Oke, kita lanjutkan ke penjelasan tentang kuis ya. Nih, seperti minggu yang lalu sama kita akan mengisi kuis ini, adik-adik. Kuis ini seperti minggu yang lalu kita klik di sini. Nah, ini saya sharing ya. Sharing. Nah, ini kuis evaluasi tanah. Namanya ini wajib diisi. Ada nama, ada NIM, ada alamat email. Sama seperti minggu yang lalu, ini ada beberapa pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 pertanyaan. Kemudian kita klik submit. Nah, ini saya ingatkan ya untuk adik-adik ya. Sebenarnya ini wajib ya. Sebagai salah satu indikator saya sebagai pengajar untuk mengetahui apakah adik-adik ini benar-benar melihat video ini atau belajar video ini. Karena kita sekarang ini bukan libur ya, tapi kita bekerja dari rumah. Jadi bukan libur. Makanya ini wajib harus diisi. Kalau minggu yang lalu saya udah ambil input datanya itu, yang mengisi itu ada 38 orang. Tapi kalau saya lihat absennya, itu 40-an orang yang ambil mata kuliah ini. Nah, tolong diinformasikan, barangkali teman-temannya, saya tahu ada mayoritas mahasiswa ini pada sudah pulang kampung sejak kemarin ya. Dia pikir libur, padahal sebenarnya tidak ya, hanya kita bekerja dari rumah, jadi tidak libur, kuliah kita tidak libur. Jadi tolong diingatkan teman-temannya harus melihat atau mengikuti kuliah ini. Kemudian setelah selesai kuliah, itu isi kuisnya. Tuh ya. Jadi, supaya saya tahu ini benar-benar belajar atau tidak. Nah, itu nanti makanya ada namanya. Nanti saya checklist. Kalau misalnya dia tidak mengisi kuis, saya anggap dia tidak hadir. Meskipun dia menonton video ya. Karena ini salah satu indikator untuk kehadiran adik-adik semua. Gitu ya. Jadi jangan lupa diisi ini. Ini bukan tentang soalnya yang cuma 5, tapi tentang apakah adik-adik benar-benar belajar atau tidak pada mata kuliah ini. Oke, kita kembali. Ya, adik-adik semua, sampai di sini perkuliahan kita. Sampai ketemu lagi minggu depan di materi yang selanjutnya. Tetap semangat ya, kuliah di rumah, belajar di rumah, isi kuisnya jangan lupa. Kemudian kalau misalnya adik-adik yang siapa tahu tidak punya koneksi ke internet, misalnya dia di kampung, tadi syaratnya setidak-tidaknya dia mengisi tadi kuis ya. Tolong jangan diisi sama temennya, kalau bisa dia sendiri yang isi ya. Oke, kalau gitu kuliah kita selesai sampai di sini. Selamat siang untuk adik-adik semua. Silakan kembali beraktivitas atau melanjutkan mata kuliah yang lain.